Agustus nih. Pokoknya udah minggu ketiga ya. Maaf ya minggu lalu kita nggak ada ibadah. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita masukkan hati pikiran kita akan pujian saat pagi hari. Beri kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, ucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami di rumah kami masing-masing. Untuk satu minggu kami Tuhan boleh bersekolah melalui media online Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh dengan keadaan tanpa kekurangan sesuatu apapun, boleh bersama-sama Tuhan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada ibadah hari Minggu ini. Ya Tuhan, untuk ibadah hari Minggu ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, ada yang ingat nggak hari Senin kemarin tuh kayaknya kita nggak ada sekolah nih. Adik-adik kayak pada nggak sekolah, libur apaan sih emang? Ayo, tanggal berapa tuh hari Senin kemarin? Betul, libur tanggal 17 Agustus untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke deh, kita mau angkat pujian, kita mau nyanyikan dulu deh lagu 17 Agustus. Ayolah. Bagi berdiri ya semuanya deh. Merdeka,
hari Minggu ini gereja sekolah minggu kita temanya adalah do it like you do it for God. Artinya apa Kak Karen? Lakukanlah seperti kau melakukannya untuk Tuhan. Gitu. Kayak gimana perjuangan kita juga semangat untuk memerdekakan Indonesia, kita juga harus merdeka di dalam Tuhan, ya enggak? Iya dong. Oke, oleh karena itu kita mau kasih satu pujian nih, dimana adik-adik tuh walaupun di rumah, kalau hanya dari rumah, itu sebenarnya tuh Tuhan lihat. Jadi kita harus melakukannya, berarti kita melakukan semuanya buat Tuhan. Kita akan pujian mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, kayak gitu ya. Maupun di rumah juga guru-guru kalian tetap belajar di sekolahnya dengan jujur. Kita masih bangkit berdiri, kita masih mau bekerja dengan Tuhan, dan kita nggak boleh lelah nih adik-adik. Oke, kita akan pujian jangan lelah bekerja dengan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan pujian ini sekali lagi. Jangan lelah bekerja dengan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, pejamkan mata. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, kembali kami di sini Tuhan, anak-anakmu Tuhan berdoa kepadamu, mengucap syukur untuk pengertian Tuhan. Selamat tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui nyanyian kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, kami saya di rumah, kami ada yang tidak bernyanyi dan memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Dan sekarang
kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kami, untuk Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Juga boleh kiranya Tuhan yang berkati kakak-kakak sekolah minggu, sehingga cerita yang dibagikan oleh kakak-kakak adalah yang benar menurut kehendak Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita memulai, kita akan membaca Alkitab kita dulu. Silahkan adik-adik yang sudah bisa membaca dibuka juga Alkitabnya. Sedangkan yang belum bisa baca boleh didengerin ya. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, adik-adik, masih dalam semangat 17 Agustusan, tema renungan kita hari ini adalah Do It Like You Do It For God, alias lakukanlah yang terbaik seperti kau melakukannya untuk Tuhan. Nah, karena temanya kemerdekaan, jadi hari ini kita mau berkenalan nih dengan salah satu tokoh nasional atau pahlawan Indonesia. Namanya Monsinyur Albertus Sugiya Pranata, atau biar gampang kita sebut Romo Sugiya ya. Oke, jadi adik-adik tahu kan Romo itu apa? Romo itu seperti pendeta kalau di gereja kita, tapi ini untuk gereja Katolik. Nah, siapa sih Romo Sugiya ini? Sebenarnya sih nanti ada video, tapi kalau Kak Karen boleh kenalin sedikit, Romo Sugiya ini lahir di Surakarta tahun 1896. Wah, udah lama banget ya. Hebatnya lagi, Romo Sugiya ini menjadi uskup pertama yang orang Indonesia asli. Jadi pas zaman Belanda dulu, itu kan uskup-uskup tetap pimpinan agama Katolik itu kebanyakan apa? Iya benar, orang-orang Belanda. Nah, Romo Sugiya ini adalah orang pertama yang menjadi uskup. Orang Indonesia pertama yang menjadi uskup. Nah, kita lihat ya videonya ya tentang Romo Sugiya. Yogyakarta, 1 Agustus 1940. Albertus Sugiyo Pranoto atau dikenal dengan Sugiyo kembali membaca pesan telegram yang telah ia terima. Pesan tersebut menyatakan bahwa dirinya terpilih menjadi vikariat apostolik yang baru atau uskup yang berikutnya. Sugiyo pun berpindah ke Semarang dan dilantik menjadi uskup pribumi pertama di Indonesia. Seiring masa tugasnya menjabat sebagai uskup, Jepang memasuki Nusantara pada awal tahun 1942 yang tidak dapat dicegah pasukan kolonial Belanda pada saat itu. Hal tersebut membawa berbagai perubahan dalam pemerintahan di Nusantara, seperti yang tertulis dalam buku hariannya. Di mana-mana ada kebakaran, tidak ada tentara, tidak ada polisi, tidak ada pegawai. Di jalanan pun terdapat bangkai kendaraan yang terbakar. Namun, Sugiyo tak ambil diam. Ia berani menentang dan menghalangi Jepang yang berupaya menyita semua aset nasional peninggalan Belanda. Pada saat ketika pasukan Jepang mengincar gereja katedral Semarang untuk dijadikan markas mereka, Sugiyo dengan lantang menegaskan pada pasukan Jepang, Gereja adalah tempat suci. Penggal dulu kepala saya, baru Tuan boleh memakainya. Sugiyo pun tak hanya berdiam diri dalam gereja untuk mendoakan saja. Ia turut ikut dan terjun langsung ke tempat pengungsian untuk membantu, mengawasi, dan melihat kondisi rakyat yang mengkhawatirkan. Dalam khotbahnya, kata-kata beliau yang paling fenomenal dan dikenal sampai saat ini adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Maksudnya di sini,
Jika kita merasa sebagai umat beragama yang baik, maka kita semestinya juga menjadi seorang patriot yang baik bagi bangsa dan negara. Dan bagaimana menyikapi iman kita sebagai umat beragama tanpa mengabaikan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki mengakhiri masa penjajah Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pun dikumandangkan. Namun, di saat itu juga Belanda yang tak terima dengan kemerdekaan Indonesia berniat merebut kembali dan kekacauan terjadi kembali. Pada bulan Januari 1946, pemerintah Indonesia pindah dari Jakarta yang sudah dikuasai Belanda ke Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, Sugio pun berpindah tempat dari Semarang ke Yogyakarta, sehingga ia bisa berkomunikasi dengan pemerintah dengan mudah. Setelah tidak berhasilnya perjanjian Linggarjati yang dimaksudkan untuk menghentikan perang antara Indonesia dan Belanda, Sugio Pranoto melalui sebuah pidato di Radio Republik Indonesia menyatakan bahwa orang-orang Katolik akan bekerja sama dengan pejuang Indonesia. Tidak hanya itu, Sugio berhasil menjembatani terbukanya jalur diplomasi antara Vatikan dengan Indonesia pada Desember 1947, sehingga membuat Vatikan juga ikut mengakui atas kemerdekaan Indonesia. Dan di saat itulah, Sugio dan wakil dari Vatikan bertemu dengan Presiden Soekarno. Di akhir hidupnya, oleh Presiden Soekarno, beliau dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 26 Juli 1963. Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya. Kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan sebuah keluarga besar. Keluarga besar di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengarkan nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata berdarah, jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan. Itu tadi cuplikan film mengenai Romo Sugio. Kira-kira ada apa nih yang bisa dipelajari dari Romo Sugio? Kalau Kakak Karen sih ngeliatnya ada dua ya. Yang pertama, Romo Sugio itu tidak asal-asalan menjalankan tugasnya. Coba deh adik-adik bayangin, kan tugasnya beliau itu sebenarnya uskup gitu ya, pemimpin agama Katolik. Harusnya sih kalau beliau mau, beliau tuh bisa hanya melayani umat di gereja waktu hari Minggu aja, atau misalnya pas umatnya datang aja. Tapi beliau nggak hanya itu gitu kan, beliau juga membuka gereja, juga membagikan makanan untuk orang-orang miskin dan kelaparan di masa itu. Romo Sugio menunjukkan kepada kita bagaimana beliau membuat yang terbaik pelayanan kepada sesama manusia seperti kepada Tuhan. Yang kedua, Romo Sugio itu keren deh. Beliau itu bisa 100% Katolik dan 100% Indonesia. Artinya walaupun beliau itu seorang pemimpin agama Katolik, tapi beliau juga bisa tetap menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia. Lewat apa? Lewat pelayanan terhadap sesama manusia di Indonesia. Gimana adik-adik cerita firman Tuhannya? Menarik banget gak deh? Jadi kalau bisa dari firman tadi nih yang bisa kita pelajari, jadi walaupun adik-adik di rumah, sekolahnya melalui misalnya nonton dari YouTube, melalui Zoom atau apapun itu, adik-adik mengerjakannya harus seperti adik-adik mengerjakan buat Tuhan. Walaupun mungkin gurunya nggak lihat atau mama papa sibuk kerja, adik-adik tuh nggak bisa tuh yang kayak lagi ulangan terus kayak intip-intip cari kanan, cacat teman atau rebahan sambil gigit kuku tuh nggak bisa adik-adik ya kan? Cuma harus siap kayak adik-adik mau menghadap Tuhan nih ceritanya. Oke?
Jadi di firman ini kita mau lihat kayak apakah adik-adik dengan di tengah kondisi seperti ini adik-adik sudah bisa memberikan yang terbaik seperti adik memberikan yang Tuhan. Ya enggak? Oke, kita akan pujian sudah hakik yang terbaik. Ku berikan kepada. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, pilihan yang terbaik dariku. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ayo lagi. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita pejamkan mata. Selamat siang, nama Bapa yang berkati kerajaan surga. Kembali kami di sini Tuhan berdoa, mengucap syukur untuk waktu yang boleh Tuhan berikan untuk kami bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan maupun melalui media virtual ya Tuhan. Dan Tuhan juga mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan bagi masing-masing dari kami sehingga kami boleh mampu mendengarkan firman-Mu dan boleh mengerti apa yang difirmankan oleh-Mu melalui kakak-kakak sekolah minggu. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk 1 minggu kami ke depan Tuhan yang mungkin kami akan ada ulangan Tuhan dari sekolah dan sama kami melaksanakan pembelajaran dari rumah. Boleh kiranya Tuhan yang berkati kami Tuhan sehingga kami boleh benar-benar melakukannya seperti kami melakukan semuanya untuk mulia nama Tuhan saja. Ya Tuhan juga kiranya sertai kami dan satu keluarga kami Tuhan. Tuhan yang jauhkan dari segala macam penyakit Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari virus yang sedang menyebar saat ini. Juga boleh kiranya Tuhan yang pulihkan segera Tuhan bangsa ini Tuhan Indonesia dari segala macam virus ini Tuhan. Sehingga kami semua boleh berkegiatan dengan normal lagi ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita akan nyanyikan dapat terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di